Di bawah langit biru yang tak berujung dan di antara lembah hijau yang berbisik angin, terdapat sebuah persembahan cinta masyarakat adat Dayak dari Kabupaten Malinau dalam bentuk warisan budaya. Kebudayaan merupakan perwujudan dari keeratan nilai hidup masyarakat adat dalam menjalani kehidupan sosial, mengelola hutan, dan wilayah adatnya. Selamat datang dalam perjalanan kami ke dalam kebudayaan masyarakat adat Dayak di Kabupaten Malinau. Di dalam film ini, kita akan merasakan romansa tak terucapkan dalam setiap keindahan pakaian, tarian yang lembut, alat musik yang memikat, dan ukiran-ukiran yang memenuhi hati. Jadi makna daripada Irau ini itu mengingatkan kembali kepada bagaimana pemekaran Kabupaten Bulungan kepada Malinau ini ya, itu sudah 24 tahun berjalan ya. Dan Irau ini dilaksanakan ini yang ke-10 tahunnya tahun ini. Nah, di pelaksanaan Irau ini dilaksanakanlah pesta-pesta budaya suku atau etnis yang ada di Kabupaten Malinau ini. Seperti cerita romantis, jika cinta itu tidak terjaga, kebudayaan ini akan segera meredup. Jika hubungan interaksi antara masyarakat adat dan alamnya terhadang oleh sekat yang tidak terlihat. Yang sudah dibagikan. Iya, hitungan ketiga, sama-sama kita kasih ke pasangan yang ada di depan. Mari kita nikmati romansa kebudayaan Dayak di Kabupaten Malinau. Yang kami tampilkan tadi anak-anak pertama tarian Kerubuntu tadi, itu yang saya digunakan tadi untuk penyambutan tamu agung, ataupun ada acara kami buang pantang, ataupun ada acara kami seperti kami pesta panen atau segala itu kami gunakan. Ya. Dan kemudian tarian panjang. Arang buat kami tarian panjang itu arang buat. Itu tarian kegembiraan. Ya, kami sudah apanya semua melaksanakan itu aman segala tarian panjang itu. Itulah sebagai rasa kegembiraan kami semua. Cukup melusuh. Dan kemudian yang ketiga tadi tarian perang. Ya, tarian kepitan kami bilang. Itu tarian yang yang dipakai orang tua dulu kalau zaman dulu yang berperang kan. Ya, kalau zaman ngayau-ngayau itu, itulah tarian mereka. Karena mereka barangkali itu kayak apa, kalau sekarang ini orang pandai silat kan, itu silat mereka yang pakai perisai segala itu. Tarian tadi, tarian bahasa kami, tarian keringut urung, artinya bahasa Indonesia tarian suling hidung. Itu arti kata keringut urung itu. Nah, jadi
maka itu dulu adalah orang nenek-nenek kami. Kami tetap melestarikan Pak. Walaupun acara nikah, acara irau seperti ini, walaupun rombongan-rombongan, kami sambutkan pakai keringut urung itu Pak. Zaman-zaman nenek kami dulu, tidak ada mereka mengenalkan barang-barang yang dari kota Pak. Ya, mereka memakaikan alat-alat dari alam Pak dulu. Maka musik mereka adalah dari bambu Pak. Tadi kita lihat di dalam gerakan tadi, cara mereka bagaimana orang Punan hidup di hutan Pak. Ada mereka yang begini tangan mereka tadi kan itu nunggal itu yang itu Pak. Adapun mereka yang begini tadi itu mereka kalau di hutan mereka itu orang Punan itu sedang berusaha mencari nafkah Pak. Itulah arti kata gerak-gerak yang begini tadi Pak. Ya, karena orang Punan itu merayap di hutan, mencari makan, cari daging, cari apa di hutan Pak. Itulah arti tarian-tarian tadi itu. 2, lalu Kalau yang saya paham betul itu masalah dari sisi seni ukirnya. Ya. Jadi seni ukirnya itu ada ukiran besulan namanya. Ukiran besulan itu adalah ukiran yang diletakkan di ujung atap rumah. Itu besulan namanya, ukiran besulan. Tipenya beda. Habis itu ada ukiran aso namanya di lantai, ya. Ada ukiran di dinding, ya, juga lain juga anu motifnya. Tapi saling terkait dengan ukiran-ukiran yang lain. Begitu juga suku Kenya yang lainnya, hampir sama semua, ya. Si awai yang lun, arok lun man yang lun. Si sawai si nau si senokon melan. Coba merah, terutama merah. Kehidupan orang tua kami pada saat-saat zaman-zaman dahulu itu, mereka memang hidup di hutan. Hidup di hutan tanpa punya ladang, tanpa punya apa-apa. Kami punya undang-undang Pak, hukum adatnya. Sudah dibukukan semua. Ya, baik tentang budaya, sejarah, dan juga
apa yang ada sama kami. Lada. Nah, hubungannya saling keterkaitannya. Ya baik pada saat nanam padi itu ada kegiatan gotong royongnya, saling membantu, ya. Dan mereka ini kehidupan mereka, budaya mereka itu yaitu tolong menolong dalam masyarakat itu. Nah, bahkan kalau ada yang sakit, misalnya masyarakatnya itu dibantu dia. Datang misalnya misalnya pada saat menunggal, mereka orang masyarakat yang bikin nunggal ladangnya kalau dia tidak ada waktu. Jadi saling memperhatikan, ya, antara masyarakat itu sendiri. Itu budaya yang memang dari turun-temurun sudah tidak bisa hilang tuh. Makanya budaya masyarakat Dayak Kenyah ini tidak terlepas daripada hutan dan sungai. Ya, itu selalu keterkaitan mereka di situ. Kehidupan mereka di hutan, begitu juga di sungai. Ya, untuk mereka mencari nafkah. Jadi untuk melestarikan hutan mereka itu dari nenek moyang sudah memang dianjurkan. Hutan ini, tanah ini adalah punya si A, punya si B, punya saya sudah tahu itu. Ya, walaupun tidak ada pohon buah di situ yang menunjukkan bahwa itu tanah dia, tapi turun temurun tahu karena itu disampaikan kepada anak dan cucu. Hutan itu adalah tempat hidup orang tua kita. Kadang teman mengatakan itu hutan adalah susu orang tua kami, susu ibu kami. Dengan ada perkembangan ini kami kesulitan. Kami merasa kekhawatiran bahwa hutan itu benarkah itu milik masyarakat Punan kemudian. Namun demikian kekhawatiran itu kami tetap berusaha. Bagaimana sehingga hutan itu, wilayah itu menjadi hak milik kita untuk turun-temurun anak cucu kita. Karena di hutan kami agak luas, Pak. Karena kehidupan Punan dari nenek moyang tadi, mereka tidak hidup di bawah, tetapi mereka hidup di pedalaman, di gunung, di hulu sungai, di hutan-hutan, hutan rimba, Pak. Ya, sampai sekarang kami mengharap kalau ada bantuan untuk bagaimana kami bisa menyelamatkan hutan kami. Sepanjang ini juga ya perusahaan-perusahaan yang menawarkan hutan kami kadang bisa mereka surprise. Tetapi seharusnya mereka lewat orang-orang kita. Lewat warga kita yang di mana punya memiliki atau duduk di hutan. Salah satu kita memperkuatnya itu yaitu menjaganya. Jangan sampai nanti orang-orang luar datang merusak hutan-hutan yang sudah sudah dilindungi itu. Kan tidak sedikit, ya terus terang aja lah. Orang-orang luar ini mau pengejaha, gaharu, semua itu kan mereka tuh kan datang ke daerah-daerah kita ini, terutama di Kabupaten Linau ini kan menyelonong tuh pakai barang lain GPS tuh kan tidak bisa mereka kan sesat mereka kalau jalan di hutan tuh kan. Kalau pakai penunjuk itu kan, ya itu mereka tuh kan sering di antara orang. Nah, jadi kami itu terus terang aja kalau untuk Kecamatan Pejungan itu melarang orang luar itu masuk dalam wilayah adat besar Pejungan itu, karena mereka merusak. Ya itu yang kita harapkan. Nah, kan sudah ada undang-undangnya itu 18, Undang-Undang nomor 18B di Undang-Undang Dasar 45 tuh. Belum lagi MK nomor 35 tahun 2012. Ditambah lagi dengan perdanya nih. Perdanya Kabupaten Linau ini kan satu-satunya di Kaltaran ini kan yang ada perda tentang pengakuan hutan adatnya kan cuma di Kabupaten Linau aja. Nah itu yang sangat mendukung kita. Ditambah lagi dengan BRWA ini sangat memperhatikan masyarakat adat kita. Oh terima kasih betul kami Pak. Berterima kasih betul. Kan sudah diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Linau, itu sudah dibuat SK-nya kan, tinggal diajukan ke kementerian aja lagi. Itu yang kita nunggu ini sampai saat ini sudah berapa tahun ini? Kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah. Ya, kita nunggu bagaimana informasinya. Kita juga mau secepatnya supaya hutan kita ini betul-betul dikelola oleh masyarakat, terlepas dari hutan negara. Itu harapan kita sesuai dengan anjuran dari Presiden.
cahaya senja yang memerah, kita memandang kembali perjalanan cinta yang tak terlupakan ini. Kebudayaan masyarakat adat adalah bukti nyata dari hubungan yang mendalam antara manusia dan alam yang terjalin dalam sebuah romansa yang abadi. Kebudayaan masyarakat adat adalah bukti nyata dari hubungan yang mendalam antara manusia dan alam yang terjalin dalam sebuah romansa yang abadi. Melalui keindahan pakaian, tarian yang memikat, alat musik yang mengalun, dan ukiran-ukiran yang mempesona, kita telah menyaksikan keindahan budaya yang mengalir begitu alami seperti sungai yang ada di hutan. Namun, kita juga menyadari bahwa romansa ini adalah kisah yang rentan. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam mengakses sumber daya alam di wilayah adatnya adalah bagian dari perjuangan mereka untuk mempertahankan cinta yang mendalam terhadap kebudayaannya. Melalui upaya yang sungguh-sungguh, generasi muda diajak untuk memelihara warisan budaya ini. Dengan demikian, romansa budaya ini dapat terus berkembang dan mengalir di antara pohon-pohon dan sungai-sungai. Maka sembari matahari terbenam di balik hutan, kita diingatkan kembali akan kecantikan kehidupan masyarakat Dayak yang mengalir seperti sebuah aliran romansa abadi. Mari kita terus mendukung upaya melestarikan kebudayaan dan menjaga alam agar romantisme ini tidak pernah pudar.